Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harap antum dan antuna dalam kondisi yang sehat walafiat, tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya marilah kita awali pelajaran bahasa Inggris kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan satu materi yang ada di buku paket kalian di bab yang kedua ya. Bab yang kedua tentang past perfect tense. In our previous meeting kita sudah membahas tentang present perfect tense ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang past perfect tense ya, tentang fungsinya dan the forms atau bentuknya seperti apa dan use atau kegunaannya seperti apa. Baik, kalau kita review sekilas terkait dengan present perfect ya, kegunaannya adalah untuk menyatakan sebuah aktivitas yang dimulai di masa lampau dan mempunyai pengaruh di masa sekarang atau berlanjut sampai masa sekarang. Itu kalau present perfect. Kalau past perfect ya, dia mempunyai satu fungsi yang spesifik, yakni untuk menunjukkan kejadian ya, atau actions. Saya tanda ya. Untuk menunjukkan actions, kegiatan that happen, ini happen ya, happened before another action in the past. Kejadian yang terjadi sebelum kejadian yang lain di masa lampau. Nah, itu fungsi dari past perfect. Past perfect itu juga memiliki julukan lain, namanya adalah past of the past. Jadi pastnya dari past. Jadi kalau ada kedua kejadian di masa lampau, kejadian A dan kejadian B terlah, maka past perfect ini digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan kejadian A ya, kejadian yang terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu. Nah, oleh karena itu, it is usually paired with another action that use simple past. Oleh karena itu, karena ada dua kejadian, maka biasanya past perfect ini disandingkan dengan tense lain yakni simple past. Jadi tadi ada dua kejadian di masa lampau, misalnya kejadian 1 dan kejadian 2. Kejadian 1 itu menggunakan past perfect, kejadian 2 menggunakan simple past. Nah, oleh karena itu past perfect ini dinamakan past of the past atau kejadian lampaunya lampau gitu, karena dia terjadi pertama kali dari dua kejadian di masa lalu. Itu fungsi dari past perfect. Jadi kalau kalian ingin menyatakan sebuah kejadian di masa lampau sebelum kejadian lain di masa lampau, maka gunakanlah past perfect. Baik, kita lanjut ke fungsi ya, penjelasan lebih jelasnya. Oke, kita ulangi kembali. Fungsinya adalah to show action that happened before another action in the past. Untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan lain di masa lampau. Contoh ya, ada dua orang percakapan ya. What happened when you went home last night? Apa yang terjadi ketika kamu pulang semalam, gitu kan? Kemudian dia menjawab, she has finished eating before I went home. Ini kan ada dua kejadian. Kejadian pertama adalah she has finished eating. This is the first action. Yang kedua adalah I went home. Saya pulang ke rumah. Ya, tentunya dua kejadian ini tidak terjadi secara bersamaan karena ada kata before. Nah, untuk menyatakan sesuatu yang terjadi pertama kali, itu kita menggunakan past perfect. Maka kita mengatakan she has finished eating before I went home. Ya, dia sudah selesai makan sebelum saya pulang. Nah, kira-kira kejadian dia selesai makan dan kejadian saya pulang ke rumah itu duluan mana terjadinya? Ya tentunya duluan dia sudah selesai makan. Jadi dia sudah selesai makan, baru kemudian saya
pulang gitu. Jadi kita menggunakan past perfect untuk menyatakan sebuah kejadian yang terjadi pertama kali sebelum kejadian lain di masa lalu gitu ya. Kalau kita lihat ini ada garis waktunya, ini ada past, kemudian ada present, lalu ada future. Nah, maka kira-kira seperti ini. Misalnya jam 8 malam itu she had finished eating. Dia sudah selesai makan. Kemudian jam 8.30 kita baru pulang. Nah, maka duluan mana? Duluan yang dia selesai makan, baru kemudian kita pulang. Nah, karena ini adalah kejadian pertama kali, maka kita menggunakan past perfect ya. Jadi she had finished eating before I arrived home ya. Seperti itu. Jadi ada dua kejadian di masa lampau. Yang pertama kali adalah menggunakan past perfect ya. Itu fungsi dari past perfect. Oke, untuk bentuknya ada beberapa macam ya, seperti kemarin ada aktif, kemudian pasif, kemudian ada positif dan ada negatif, kemudian ada questions ya. Sekarang kita mulai dari yang aktif. Kalau yang aktif ini bentuknya lebih simpel daripada present perfect ya, karena hanya memakai kata had di tengah, tidak harus has atau have ya. Jadi apapun subjeknya dia tetap had. Misalnya Andy had read a book ya, subjeknya Andy, had kemudian past participle-nya adalah read, membaca, a book ya, sebuah buku. Pasifnya sama, tinggal ditambahi kata been ya, berarti subject, had, been, past participle. A book ini subjek, kemudian had, kemudian been, kemudian verb 3-nya atau read ya, by Andy. Itu bentuk pasifnya. Negatifnya berarti ada subject plus had plus not plus past participle. Maksudnya Andy subject, had, not, kemudian past participle-nya read a book. Ya, questionnya sama, tinggal dibalik saja antara subjek sama head-nya ya. Kalau kita lihat ini subjek pertama, kemudian head kedua, lalu past participle. Kalau di question itu heads-nya di depan, kemudian subjeknya di tengah, lalu past participle. Contohnya had Andy sebagai subjek ya, ini sebagai subjek, read the book ya, seperti ini ya. Jadi hanya dibalik antara subjek dan head-nya saja. Itu kalau untuk kalimat pertanyaan. Baik, yang terakhir adalah penggunaannya ya, atau use-nya. Nah, past perfect tense itu biasanya digunakan dengan simple past tense ya. Kenapa? Karena harus ada dua kejadian ya, to show which action comes first and later. Jadi untuk menunjukkan mana yang duluan, mana yang kemudian. Nah, karena ada dua kejadian tadi ya. Contohnya, the ambulance came, ini pakai apa namanya, simple past, after I had called, ini memakai past perfect. Kemudian I had called ini menggunakan past perfect, kemudian before the ambulance came ini memakai simple past. Jadi selalu berdampingan seperti itu. Nah, yang mana yang duluan? Ya jelas yang memakai past perfect, ini yang duluan terjadi, baik dia di depan atau di belakang. Tapi yang namanya past perfect itu terjadi pertama kali. Oke? Nah, ini ya, I called 112 first, then the ambulance came. Jadi yang pertama adalah menelpon 112, kemudian baru ambulannya datang. Bisa pakai after atau bisa pakai before, hanya kemudian diubah susunannya. Kalau after berarti yang di belakang itu past perfect, kalau before berarti yang di depan itu adalah past perfect ya, menggunakan penunjuk waktu after dan before biasanya untuk menunjukkan urutan ya kan, sequence itu kan urutan ya. After setelah atau before sebelum.
Baik, sekiranya itu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan nanti bisa dipelajari kembali di dalam buku. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan ke saya secara personal. Baik, saya ikut sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.